Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi mengenai pola-pola hereditas. Kemarin kita sudah bahas mengenai hukum 1 Mendel. Kemudian hari ini kita akan bahas mengenai hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel ini berbunyi, pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas itu akan bergabung secara bebas, membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh dari interaksi alel dengan dominansi tidak sempurna. Ini contohnya pada tanaman dengan berbunga merah dan tanaman berbunga putih. Kemudian didapatkanlah F1-nya itu adalah 100% itu berbunga merah muda. Nah, untuk P2-nya disilangkanlah antara tanaman berbunga merah muda dengan berbunga merah muda tadi. Didapatkanlah gametnya untuk yang betina itu adalah M besar M kecil, kemudian untuk yang jantan juga M besar M kecil. Nanti didapatkan hasil dari perkawinan F2-nya itu adalah keturunan F2-nya itu adalah 25% tanaman berbunga merah dengan genotip M besar, kemudian 50%-nya itu adalah tanaman berbunga merah muda, M besar, M kecil, dan 25%-nya lagi itu adalah tanaman berbunga putih. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Contoh berikutnya adalah interaksi alel yang kita sebut dengan kodominan. Ini ditemukan pada ayam berbulu hitam dikawinkan dengan ayam berbulu putih. Nah, dari keturunannya yaitu F1-nya itu didapatkan 100% itu tidak ada yang berbulu hitam ataupun tidak ada yang berbulu putih, tetapi 100% itu adalah berbulu Blue Andalusia. Nah, kemudian F1 ini disilangkan dengan sesamanya yaitu F1 juga ayam Blue Andalusia, kemudian disilangkan dengan ayam Blue Andalusia, kemudian didapatkanlah hasil akhirnya yaitu F2-nya itu adalah 25% ayam berbulu hitam dengan genotip B besar, 50%-nya itu adalah ayam berbulu Andalusia, itu adalah genotip B besar B kecil, dan 25%-nya itu adalah ayam berbulu putih B kecil. Maka didapatkanlah perbandingan genotipnya itu adalah 1:2:1. Yang berikutnya adalah alel. Apa itu alel? Alel itu adalah anggota dari pasangan gen yang memiliki pengaruh yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat. Alel dalam kromosom itu sering digambarkan seperti ini. Kemarin sudah Ibu jelaskan ini ya. Ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Kalau dia sama hurufnya, sama-sama besar, maka atau sama-sama kecil, homo ya. Kalau sama-sama ada yang besar, ada yang kecil, berarti heterozigot. Nah, yang selanjutnya ini adalah interaksi alel berupa alel ganda. Terjadi pada pada hewan kelinci ya. Alel ganda pada kelinci ini mempengaruhi warna bulu pada kelinci tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada kelinci dengan warna abu-abu tua, itu perhatikan genotipnya ya. Genotipnya untuk abu-abu tua itu dia memiliki huruf C besar di depan genotipnya itu. Nah, untuk yang berikutnya yaitu abu-abu muda itu dia tidak memiliki huruf C besar, tetapi dia CH. Walaupun dia diikuti dengan huruf H kecil, tetapi dia akan memiliki warna abu-abu muda. Nah, kalau dia tidak memiliki huruf CH, maka dia hanya memiliki huruf H kecil, maka dia akan berwarna Himalaya. Nah, tapi kalau dia tidak memiliki sama sekali, ya hanya C kecil, maka dia bersifat albino. Yang berikutnya adalah alel letal. Alel letal ini maksudnya adalah apabila gen yang sama itu bertemu dengan gen yang sama. Bisa itu berupa resesif atau bisa berupa dominan. Contohnya misalnya kalau di sini pada tanaman hijau, kita silakan dengan tanaman hijau, nanti ada tanaman dengan genotip albino atau G kecil. Nah, tanaman ini menyebabkan kematian. Begitupun pada contohnya misalnya
ayam dengan jambul dikawinkan dengan ayam berjambul dengan genotip C besar, R kecil, C kecil, R kecil. Nah, nanti didapatkanlah satu C besar, C kecil, C besar, C kecil. Ini menyebabkan letal juga atau bersifat dominan letal. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ini kita akan bahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel yang mengenai atavisme, ya. Atavisme ini terjadi pada pial ayam atau jengger ayam. Di gambar A ini ayam dengan pial walnut, di gambar B itu adalah ayam dengan pial P, di gambar C itu adalah ayam dengan pial rose, dan di gambar D itu adalah ayam dengan pial walnut. Nah, apabila kita kawinkan antara ayam dengan berpial rose dan berpial P, R besar, P kecil, kita silangkan dengan R kecil, P besar, maka didapatkanlah F1-nya 100% itu adalah walnut. Walnut ini berbeda dengan kedua induknya, ya. Jadi ini adalah varietas baru. Nah, yang berikutnya, walnut ini kita silangkan sesama walnut, maka didapatkanlah 4 macam gamet, yaitu R besar, P besar, R kecil, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P kecil. Begitupun untuk gamet jantannya, tadi gamet betina, ya. Nah, kemudian didapatkanlah hasil dari persilangan antara walnut dengan walnut ini, didapatkanlah walnut keturunannya itu berjumlah 9, kemudian ayam dengan pial P berjumlah 3, yang berpial rose juga berjumlah 3, dan ada satu lagi muncul varietas baru yaitu berpial single. Single ini dia memiliki genotip R kecil, P kecil, ya. Jadi didapatkanlah perbandingan 9, 3, 3, 1. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.